Nah, yang akan saya keluarkan nanti yang metode transformasi, tolong dipelajari ya. Jadi kalau yang ini mungkin terlalu mudah gitu ya. Nah, jadi nanti contoh soal yang akan saya keluarkan yang bentuknya ini, tidak eh, maaf, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, dalam bentuk elips gitu ya. Oke, jadi batasannya itu bukan dalam bentuk lingkaran, yang kalau sebelumnya tadi lingkaran ini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau ini yang saya inginkan nanti yang bentuk ini. Tekniknya sama, Anda harus lakukan transformasi menjadi bentuk bola satuan atau lingkaran gitu ya. Jadi tadi elips, ini bentuknya elips. Cara mentransformasikannya ubah ke bentuk satuan bagi berapa ini? Bagi 36 ya. Oke, bagi 36 ini akan jadi X per 3 kuadrat, Y per 2 kuadrat, sama dengan 1. Nah, transformasi yang dilakukan, ini bentuk kuadrat ya. Z ini 4XY, bentuk kuadrat bukan ini? Bentuk kuadrat. A-nya berapa berarti ini? Ada yang tahu? Masih ingat ini kalau saya mau A-nya berapa ini? Ayo, kita tentukan A-nya. A itu yang pertama adalah koefisien dari X kuadrat. Ada koefisien dari X kuadrat di sini? Ada, Pak. Yang Ada mana tidak? koefisien dari Tidak X? ada, Pak. Oh, nggak Tidak ada, Pak. ada ya. Oke, berarti 0. Karena tidak ada. Kemudian koefisien dari Y kuadrat ada di sini? Di soal ini? Tidak ada, Pak. Ya, berarti 0 juga. Kalau ada, Anda harus berikan. Misalnya 3, berarti Anda tulis 3 gitu. Kalau Anda tulis, misalnya Y kuadratnya ada 2, berarti Anda tulis 2 ya. Kemudian yang ini, koefisien dari XY. Posisinya ada di baris 1 kolom 2 atau baris 2 kolom 1. Tapi harus dibagi 2 ini. 4 dibagi 2 berapa? 2, Pak. Oke, 2. Ini berarti matriks A-nya, ya. Oke, ini matriks A. Nah, transformasinya itu Anda harus jadikan dia... Oh, yes, salah ini. Ini jangan dulu ditentukan A-nya dulu, triknya. Hapus dulu, hapus dulu. Lakukan transformasi dulu. Nanti terakhir baru kita, pas mau menyelesaikan baru kita kalikan. Kita bentuk A-nya. Transformasinya berarti dari bentuk ini supaya jadi kuadrat itu Anda misalkan ini X aksen atau ini jadi Y aksen gitu ya. Y aksennya Y per 2 berarti Y-nya adalah 2Y1. X aksen atau X1-nya X per 3 berarti ini akan jadi 3X1 ya. Nah baru Z-nya juga akan berubah nanti. Oke, jadi setelah ditransformasi baru kita bentuk matriks A-nya ya. Ya, kalau yang bentuk pertama ya, yang tidak perlu transformasi itu eh, langsung. Tapi kalau ini Anda ubah dulu Z persamaannya. Nah, persamaannya sekarang jadi 24X1Y1. Ini baru kita cari A-nya gitu. A-nya jadi 0, 12, 12, 0 ya. Oke, nilai eigen terbesar dari nilai eigen terbesar dari A itu adalah lambda sama dengan 12. Nilai eigen terbesar atau nilai eigen dominan ini sama seperti sebelumnya, itu mempengaruhi yang namanya solusi. Nah, makanya kita belajar kemarin metode power ya, metode pangkat. Itu karena seringkali memang metode nilai nilai eigen terbesar itu punya makna yang spesial gitu ya. Ya, kamu punya arti yang spesial gitu ya. Nah, seperti tadi, kamu seperti nilai eigen terbesar gitu ya. Ya, jadi nilai eigen terbesar itu punya makna khusus gitu ya. Kalau dalam ilmu matriks tadi ya, konsep teori matriks. Kalau di Leslie tadi ada, di sini juga ada. Dia adalah menentukan nilai maksimum dari bentuk kuadrat. Maksimum dari bentuk kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan Z maksimumnya pasti nilainya adalah 12. Nah, titik-titik ekstrimumnya apa yang yang menyebabkan nilainya maksimum itu ya kita berarti harus menentukan X-nya bukan X1 Y1 ya, tapi X-nya. X-nya itu adalah 3X1.
X1 itu solusi dari ini, vektor eigen satuannya. Setelah kita dapatkan nilai eigen terbesar, kita perlu tentukan vektor eigen satuan. Vektor eigennya harus satuan ya, karena tadi matriks kita, kendala kita sudah kita jadikan dalam bola satuan. Jadi ini jangan lupa dijadikan vektor satuan, bukan hanya vektor eigen. Kalau belum satuan, ini ada ubah dulu. Nah, ini 3x1, x1-nya yang ini 1/2, berarti x-nya 3/2. Kemudian yang ini 1/2, 2/2. Anda bisa coba cek, bener nggak Z sama dengan 4x jadinya 12. 4x kan tadi soal kita. 4x. Ini Anda coba kalikan. 4 kali 3 kali 2. Ya, 12 ya. Bagi akar 2 kali akar 2. Ini jadinya 12. Nah, ini metode optimasi gitu ya. Optimasi dengan menerapkan konsep bentuk kuadrat. Oke. Jadi ini coba dipelajari kembali. Yang saya keluarkan yang bentuk elips ini ya. Yang ada transformasinya. Oke, jadi sudah ada 3 soal ujian yang bisa saya keluarkan. Ya kira-kira soalnya 4-5 soal gitu ya. Tidak banyak. Untuk waktu sekitar 90 menit. Mungkin cukup untuk Anda kerjakan. Oke, coba nyalakan kameranya dulu. Saya mau absen. Berarti saya absen ini ya. Iya, kalau kuliah online itu santai-santai semua ya, tidak pakai seragam ya. Biasanya kan ini pakai seragam ya kalau di kelas ya. Iya, Ya, Pak. Bapak. Gitu ya, Pak. Iya, ini Ya, betul, Pak. penampilannya santai semua. Relax ya. Kuliahnya pun bisa sambil tidur jangan-jangan ya. Ya, betul. Iya, yang tidur silahkan. Ya, tidak apa-apa tidur. Yang penting Anda ujian buktikan bisa 100 ya. Siap, amin. Ya, itu. Ya, bagi saya tidak masalah Anda santai tapi serius. Santai tapi serius itu buktikan saat ujian gitu ya. Anda bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Itu seriusnya di situ. Kalau belajarnya